Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Anak-anak, pada hari ini ya biasa kita belajar pelajaran PPKN. Nah, sudah pada sarapan belum? Terima kasih. Nah, sebelum beraktivitas, mari kita berdoa dulu ya menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semangat ya. Semangat belajar. Ya, walaupun dalam kondisi dan situasi pandemi ini kita masih semangat untuk belajar biar pinter, biar nggak ada permasalahan ya. Nah, baiklah. Sekarang melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang perumusan Pancasila. Nah, ini terusannya atau lanjutannya yaitu tentang nilai juang dalam perumusan Pancasila. Nah, kalian di situ disimak ya. Di situ sama dengan di ruang guru ya, ada bapak gurunya, ada ibu gurunya, ada murid-muridnya gitu ya. Nah, kalian tinggal menyimak ya apa yang dibicarakan di dalam ruang guru tersebut ya. Nah, pesan ibu, kalian simak saja ya, apa yang penting kalian catat dalam buku catatan PPKN ya. Nah, kalian juga harus mempunyai catatan PPKN di situnya ya. Jangan sampai kamu itu tidak menulis ya. Karena untuk menghafal pada saat bisa itu kan dalam pelajaran PPKN ya. Nah, itu bisa bisa dihafalkan untuk UTS ataupun UAS gitu ya. Nah, itu adalah catatan untuk kalian. Dan catatan ini juga kalian kumpulkan ya. Tugasnya mencatat ya. Tidak ada isian. Nah, kalian kumpulkan tugas tersebut pada hari Jumat. Biasa, kalau misalkan ada tugas dari hari Senin sampai hari Kamis, kalian dikumpulkan pada hari Jumat. Ya, sekarang pertama adalah tugas PPKN. Nah, nanti ada lagi Pak Kosasi mungkin akan mengajarkan bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, itu semuanya ada tugas. Kalau misalnya ada pencatat ataupun mengisi, kalian diisi dalam di situ sama ibu mau diperiksa. Nah, bagi anak yang bukunya masih ada di sekolah, ya, oleh ibu udah diperiksa. Nah, kemudian oleh kalian bisa diambil, ya, buku tugasnya. Silakan diambil. Bisa sekarang juga, ya. Nah, ini pelajaran PPKN yaitu tentang nilai juang dalam perumusan Pancasila. Apa saja sih nilai juangnya dalam perumusan Pancasila? Kan waktu perumusan Pancasila yang kemarin belum itu ya, Pancasilanya tuh belum sesuai dengan Pancasila yang sekarang ini ya. Nah, di situ ada Badan BPUPKI, ada PPKI ya. Nah, kalian masih ingat ya? Nah, kalian simak lagi pelajaran yang lalu. Kemudian sekarang ini simak dan catat yang penting-pentingnya ya. Dengarkan di situ ada Bapak dan guru ya, ada guru dan siswa-siswanya sedang belajar PPKN. Ya. Mungkin hanya itu yang Ibu bisa sampaikan dalam pelajaran, dalam nilai juang ya.
yaitu tentang nilai juang dalam perumusan Pancasila. Selamat bekerja ya, dan jangan ngantuk. Awas, kita mulai semuanya ya. Silakan nanti ditonton videonya ya. Ibu akhiri ya. Nah, sudah pada sarapan belum yang lainnya nih? Kalau sudah, terima kasih ya. Jangan ngantuk ya. Kalau menonton video ini jangan ngantuk ya. Silahkan, di situ ada apa? Ada gambar-gambarnya, dilihat saja, enjoy saja ya, tenang ya. Jangan sampai terburu-buru semuanya ya. Selamat beraktivitas. Semangat merdeka. Ya. Baiklah. Mungkin dari Ibu cukupkan sekian, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada? Kariska harapkan semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan tentunya penuh semangat. Dalam pelajaran kita pada hari ini akan belajar mengenai PPKN untuk jenjang sekolah dasar. Dan seperti biasa Kariska tidak sendirian. Kali ini Kariska ditemani oleh adik-adik dari SD Bakti Mulia 400. Dan juga narasumber kita yaitu Bapak Budiono dari SD Bakti Mulia 400. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulai seperti biasa, Kariska akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman yang telah hadir di studio. Halo adik-adik, apa kabar? Baik. Adik-adik semangat? Semangat. Oke, untuk lebih semangat lagi Kariska mau coba yel-yel terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Belajar bersama? Pasti bisa. Ujian? Pasti lancar. Oke, semangat ya. Dan kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik dari Dio, silahkan Dio. Halo, nama saya Dio. Saya sekolah di SD Bakti Mulia 400, saya kelas 6. Kelas 6, terima kasih Dio. Dan selanjutnya? Halo, nama saya Fatir. Saya dari SD Bakti Mulia 400 dan saya kelas 6. Oke, terima kasih Fatir. Dan selanjutnya? Halo, nama saya Panji. Saya sekolah di SD Bakti Mulia 400, saya kelas 6. Kelas 6. Dan selanjutnya? Halo, nama saya Anin. Saya bersekolah di SD Bakti Mulia 400. Iya. Saya kelas 6. Kelas 6 juga. Ya, terima kasih Anin. Dan yang terakhir? Halo, nama saya Dewi. Saya sekolah di SD Bakti Mulia 400. Saya juga kelas 6. Kelas 6 semua ya. Oke, terima kasih ya Dio, Fatir, Panji, Anin dan Dewi. Dan pemirsa di rumah juga kita harus menyapa nih. Akan memberikan materi kita yaitu Bapak Budiono. Halo Bapak Budiono, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Baik ya, sehat ya Pak ya. Sudah siap ya Pak untuk memberikan materi pada anak-anak pada hari ini? Ya. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai PPKN ya Pak ya? Betul Kak. Oke, materinya apa Pak? Tentang nilai juang dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, jadi kita akan belajar mengenai perumusan Pancasila. Ini penting sekali ya Pak ya, karena Pancasila ini memang sebagai dasar negara kita. Jadi anak-anak juga harus belajar dan memperhatikan ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Kebetulan juga sekarang kan bulan Agustus nih ya. Nah, Hari betul Kemerdekaan. sekali. Ya. Oke Pak, tapi sebelum kita mulai, kita saksikan terlebih dahulu ya tayangan berikut ini.
sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Dan melalui perjuangan yang panjang, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Ya, telah kita saksikan bersama tayangan tadi dan tentunya adik-adik di rumah nih penasaran tayangan tadi ini mengenai apa ya? Yuk kita langsung tanya saja nih Pak Budiono nih. Pak Budiono, kira-kira tayangan tadi mengenai apa Pak? Itu adalah kilas balik sejarah ya, bahwa misalnya bangsa Indonesia itu berjuang sampai titik kulminasinya adalah proklamasi kemerdekaan. Tetapi ternyata dalam proklamasi kemerdekaan juga harus dipersiapkan hal-hal lain, tidak hanya sekedar proklamasi. Untuk bisa berdirinya sebuah negara harus punya dasar negara. Nah, itulah yang mungkin akan kita bahas kali ini. Baik, tadi di tayangan tadi juga telah dilihat ya, ada tokoh-tokoh ya perumus dasarnya Pancasila ya Pak ya. Betul sekali. Nah, adik-adik kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak dari tayangan tadi? Belum ada ya? Belum. Baik, oke. Adik-adik di rumah, langsung saja kita dengarkan materi pembahasan mengenai nilai juang dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh Bapak Budiono. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Kak. Ya, adik-adik di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan televisi edukasi di channel YouTube Anda, ataupun bagi Anda yang memiliki Android dapat mengunduh di Play Store tva.kemdikbud.go.id, dan dapat juga Anda untuk like dan subscribe ya di channel YouTube. Oke, adik-adik juga ya like dan subscribe di channel televisi edukasi, jangan lupa. Oke? Ya, gimana Pak Budiono, sudah siap? Siap Kak. Ya, silakan Pak Budiono. Baik, terima kasih Kak. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang nilai juang dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwasanya untuk berdiri sebuah negara harus punya dasar. Dan dasar negara kita adalah Pancasila. Ternyata dalam proses perumusannya butuh kerja keras, butuh perjuangan dari para pendahulu kita untuk bisa merumuskan Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Baik, langsung kita masuk saja ke materi kita. Yang pertama, nah ini mungkin Langsung soal ya Pak ya? Ya, kita masuk ke materi soal bahwasanya sebelum ini pihak Jepang sudah membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan dasar negara. Nah, ini termasuk sudah masuk ke dalam materi kita. Baik, kalau gitu langsung saja kita minta tolong untuk Dio untuk membacakan soalnya dulu, Dio. Tugas panitia kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah A. Menyusun kembali usulan-usulan dasar negara. B. Membuat aturan proses penyusunan Pancasila. C. Merumuskan kembali usulan dasar negara. D. Memilih usulan-usulan dasar negara. Baik, Dio mau langsung dijawab? Belum. Ada yang bisa menjawab? Ada yang Kira-kira bisa bantu jawabannya? Dio jawab? Mungkin sudah pernah membaca di kelas atau buku pelajaran? Nah, kira-kira apakah jawabannya A, B, C, atau D? Belum? Nah, adik-adik di rumah juga sepertinya penasaran. Ya, Langsung saja kita baik. dengarkan dulu pembahasan dari Pak Budi ya. Baik, Ya, jadi silakan Pak Budi. tugas panitia kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, bahwasanya kita tahu BPUPKI mengadakan sidang. Ketika sidang pertama merumuskan dasar negara. Setelah itu, ternyata terjadi perbedaan-perbedaan. Nah, inilah tugas BPUPKI membentuk panitia kecil. Dan panitia kecil ini ternyata mempunyai tugas untuk merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh para tokoh-tokohnya. Ada yang tahu mungkin adik-adik siapa tokoh yang mengusulkan dasar negara? Ya. Oh, Dio, siapa Dio? Muhammad Yamin. Oh, Muhammad Yamin. Fatir siapa lagi? Soekarno. Oh, Insinyur Soekarno. Anin? Mr. Supomo. Mr. Supomo, ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi betul. Bahwasanya dalam perumusan dasar negara ada tokoh, terutama 3 tadi, yaitu Profesor Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno yang menyampaikan tentang usulan dasar negara. Dan ini belum disepakati.
akhirnya dibentuk panitia kecil untuk merumuskan kembali kira-kira dasar negara yang tepat akan digunakan oleh bangsa Indonesia. Nah ini, tugas panitia kecil ini kembali merumuskan kembali usulan dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga oleh Insinyur Soekarno. Baik, jadi jawabannya di sini adalah C, Apa tadi? ya? C ya, C ya. merumuskan kembali usulan dasar negara yang telah disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Betul. Ada yang ingin ditanyakan? Langsung jelas ya? Oke, sudah siap untuk soal berikutnya? Baik, kita lanjut ya. Iya, ini dia soal berikutnya. Kira-kira siapa yang membantu untuk... Anin, silakan Anin. Mengapa rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan sebelum ditetapkan dalam sidang pertama PPKI? A. Rumusan sila pertama terlalu panjang. B. Pihak Jepang tidak menginginkan ketuhanan menjadi dasar negara. C. Keberatan tokoh yang mewakili penduduk Indonesia yang tidak beragama Islam. D. Mengikuti keinginan tokoh-tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara. Baik, Anin mau langsung menjawab? Menurut Anin apa nih jawabannya, Nin? C. Oh, yang C, C. ya? Baik, tadi Ada Fatir yang tunjuk lain tangan mungkin? tadi, Siapa? Fatir. Oh, Fatir. Ya, Silakan Fatir. Kira-kira apa? jawabannya apa? C juga. Oh, C juga ya. Ada yang punya jawaban lain mungkin? Oh, belum. Baik, jadi tadi C adalah keberatan tokoh yang mewakili penduduk Indonesia yang tidak beragama Islam. Nah, kira-kira jawabannya apa? Kita dengarkan dulu penjelasan Pak Budi ya. Baik, jadi tadi Fatir dan juga Anin sudah menjawab C ya. Ya. Dan memang betul sekali jawabannya C. Wah, Tapi jawabannya mungkin betul. ada yang tahu tidak, apa sih bunyi sila pertama yang awalnya sebelum disahkan oleh PPKI? Ya. Oh, mungkin Dewi barangkali? Dewi? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Oh iya, betul sekali. betul ya, Jadi hebat. memang itulah ya yang menjadi salah satu perdebatan dan juga keberatan. Jadi sebelum sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, nah tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang kebetulan mereka ini menganut agama yang berbeda dengan sebagian besar umat Islam waktu itu, menemui Muhammad Hatta menyampaikan keberatan atas bunyi sila pertama yang dianggap seolah-olah Pancasila hanya mengatur golongan tertentu, yaitu golongan Islam saja dengan kalimat tadi. Dan Muhammad Hatta kemudian berkonsultasi dengan beberapa tokoh pemuka agama Islam, di antaranya Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, kemudian juga Teku Muhammad Hasan. Akhirnya disepakati bahwasanya tokoh-tokoh tersebut sepakat demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Akhirnya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini hilang. Dan sampai sekarang sila pertama kita bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Betul sekali. Baik, adik-adik sudah mengerti ya. Oke, langsung soal berikutnya sudah siap? Ya, baik, kita lanjut Baik, ke langsung soal berikutnya Pak Budi ya. Oke, sekarang siapa yang mau membantu untuk membacakan soal? Fatir. Oke, Fatir. Rumusan sila pertama Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Ketuhanan yang berkebudayaan. D. Periketuhanan. Nah, barusan saja dibahas ya oleh Pak Budiono. Ya, Fatir langsung bisa menjawab? Bisa. Ya, jawabannya apa Fatir? Yang B. Yang B. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Gimana nih Pak Budi? Iya, betul sekali. Tadi Betul sudah ya? kita bahas ya, Betul. bahwasanya sesuai dengan Piagam Jakarta hasil sidang BPUPKI, awalnya rumusan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini jawabannya yang B. Hanya kebetulan tadi ada prosesnya. Proses dengan perdebatan yang panjang, mempertaruhkan ego dan seterusnya, tetapi tetap mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, akhirnya dicapai kata sepakat dengan menghilangkan kata kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga kita dapati yang sekarang ya bunyi sila pertama ini berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Baik, jadi sudah jelas ya untuk soal yang tadi dan langsung saja soal berikutnya atau gimana Pak? Boleh, kita Langsung lanjut ya? ya. Adik-adik masih semangat?
Belajar bersama. Pasti bisa. Ujian. Pasti lancar. Baik, Baik. selanjutnya ya Kita masuk ke soal berikutnya ya. Ya, kira-kira siapa yang mau membacakan? Dewi mungkin, Dewi, silakan silakan Dewi. Rumusan Pancasila yang sah dan benar yang menjadi pedoman berbangsa dari bernegara terdapat pada A. Piagam Jakarta tahun 1945, B. TAP MPR, C. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar NKRI 1945, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik NKRI 1945. Gimana? Langsung mau menjawab atau Menurut Dewi apa jawabannya? Menurut aku D. D Yang ya? Ya. Ya, ada yang Tadi lain? Gio tadi angkat apa? D Yang D juga. juga. Fatir? Fatir? D Oh, juga. D juga. Panji? D? D. Anin? Oh, D juga. Sepakat Jawab- semuanya, Kompak Kak. ya. Coba kita cek dulu nih jawabannya D Nah, atau bukan. Baik, Silakan, jawabannya Pak Budi. adalah ya betul yang Jawabannya D ya, ya. pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Baik. Kenapa jadi- jawabannya D, Pak? Betul sekali. Jadi, rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan benar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada alinea keempat yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Itulah yang menjadi dasar negara kita sampai dengan saat ini. Walaupun sebelumnya tadi di dalam Piagam Jakarta sudah mulai dirumuskan. Hanya ada perubahan terutama pada sila yang pertama yang sudah kita bahas di awal tadi. Baik, adik-adik sudah mengerti ya jawabannya? Oke, tentunya selanjutnya kita akan membahas lebih seru lagi ya. Tetap semangat. Pak Budi masih semangat? Semangat. Baik, Pak Ya. Budi, kita akan menuju ke segmen kedua. Untuk itu kami persilakan Oh, untuk baik, duduk terima dulu. kasih Kak. Ya. Baik, adik-adik jangan kemana-mana karena kami akan kembali pada segmen kedua setelah jeda berikut ini.